Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Dia Utami. Dan di video aku kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakalan menempati janji aku untuk share ke kalian first impression aku setelah hampir 2 minggu lebih pemakaian retinol essence. Jika di video sebelumnya aku udah sempet bikin review yang varian glowing black essence ya, dan di video ini aku bakalan review yang varian lainnya, yaitu retinol essence. Kenapa sih untuk dua varian essence ini nggak aku bikin satu video atau dalam waktu yang bersamaan? Alasan pertama, karena memang aku belinya di hari yang berbeda ya, nggak bersamaan. Dan alasan yang utama lagi, aku nggak mungkin pakai dua varian essence dalam waktu sekaligus atau dalam satu waktu sekaligus maksudnya. Jadi aku sengaja kasih jarak supaya aku juga kayak lebih lebih bisa tahu gitu loh antara glowing black essence sama retinol essence itu efeknya di kulit wajah aku seperti apa. Kira-kira lebih cepat mencerahkan yang mana, lebih cepat melembabkan yang mana, lebih worth it yang mana, kayak gitu. Makanya aku sengaja kasih jarak agak sedikit lama, sehingga di sini nanti aku juga bisa share ke kalian kira-kira untuk yang glowing black essence sama retinol essence itu perbedaannya seperti apa, sehingga buat kalian yang mungkin masih bingung mau pilih yang glowing black essence atau retinol essence, kalian nanti bisa menentukan sendiri kira-kira kebutuhan kulit wajah kalian lebih membutuhkan yang mana, glowing black essence atau retinol essence. Dan sekarang kita langsung aja review produknya. Pertama seperti biasa di sini aku mau bahas dari segi packaging dulu. Kalau dari segi packaging, jujur aku sebenarnya agak bingung kalau mau bahas packaging essence-nya dari Navagreen, karena packagingnya sering gonta-ganti. Bahkan aku udah ketiga kalinya beli essence di Navagreen itu packagingnya udah beda-beda. 3 kali itu aku terima packaging yang beda-beda ya. Aku nggak tahu apakah Navagreen masih kayak bingung menentukan packagingnya seperti apa. Tapi ini bukan hanya di retinol essence-nya, bahkan di serumnya pun juga seperti itu. Kemarin teman aku tuh sempat beli 3 kali beli serum, dan itu serumnya tuh jenisnya sama tapi packagingnya tiga-tiganya itu beda ya. Dan menurut aku sebenarnya nggak masalah sih buat kalian yang nggak terlalu begitu mempermasalahkan packaging. Tapi kalau misalkan buat pasien yang mungkin baru pemula, kan biasanya mereka menghafalkan kayak urutan pemakaian tuh bukan hanya sekedar menghafalnya bukan kayak nama, tapi biasanya mereka menghafalkannya itu kayak yang packaging ini tuh dipakainya yang setelah ini atau sebelum ini, seperti itu. Jadi bikin pasien agak bingung ya. Bahkan yang pasien lama pun kemarin di Instagram aku agak lumayan banyak yang bertanya soal packaging serum dan juga essence dari Navagreen, karena banyak yang terima packagingnya beda-beda. Alhasil banyak pasien yang bingung gitu, itu memang packagingnya itu beda ataukah juga kandungannya itu beda gitu. Kalau aku sendiri sih nggak begitu masalahkan ribet banget sih ngomongnya. Kalau aku sendiri sih nggak begitu mempermasalahkan ya soal packagingnya selama kandungannya atau isinya itu masih sama. Cuman kalau sering gonta-ganti pastinya pasien juga bingung ya. Makanya mungkin ini agak sedikit koreksi juga sih untuk Navagreen, biar segera menentukan lah intinya packagingnya yang satu gitu, biar pasiennya juga nggak bingung gitu. Kalau untuk tulisannya sendiri, meskipun packagingnya sering gonta-ganti, ini masih lengkap ya. Di sini masih ada ingredient-nya, kemudian cara pemakaiannya, tanggal expirednya, termasuk izin dari BPOM-nya pun juga ada. Jadi kita tinggal baca aja kalau misalkan teman-teman penasaran. Dan satu lagi nih yang mau aku sampaikan yang sering banget menjadi kesalahpahaman teman-teman semuanya. Jadi di sini tuh kan ada kayak tanggal expired ya. Tanggal expirednya tuh bisa dibilang kayak hampir bertahun-tahun. Contoh ini kayak expirednya bulan 10 tahun 2022. Berarti kan masih 1 tahun lagi ya. Nah, meskipun ini tuh tulisannya seperti itu, bukan berarti setelah kalian buka terus ini bisa dipakai sampai tahun 2022. Itu salah besar ya teman-teman. Nggak seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya krim ya, entah itu krim pagi, krim malam, ataupun serum, essence dan sebagainya, kalaupun di situ terteranya tahun sampai tahun 2022 katakanlah, tapi kalau packagingnya atau kalian udah buka kemasannya itu dipakainya maksimal hanya sampai 1,5 bulan aja. Jadi bukan bisa dipakai sampai tahun 2022 atau sesuai dengan tanggal expirednya, itu salah. Tanggal expirednya itu maksudnya di situ
kayak misalkan kita beli tapi kita belum buka sama sekali, kita masih simpen rapi. Nah itu bisa dipakai sampai tahun 2022. Tapi kalau misalkan teman-teman udah kalian buka seperti ini contohnya, udah kalian buka kemudian kalian udah pakai kayak gini, itu udah nggak bisa dipakai lagi sampai tahun 2022, tapi bisa dipakainya maksimal 1,5 bulan, karena untuk semua krim Navagin itu memang udah kayak kayak komposisinya itu memang udah dipakainya maksimal sampai 1,5 bulan gitu. Porsinya itu memang harus dipakai sampai 1,5 bulan seperti itu ya. Jadi jangan dipakai sampai kalau misalkan kalian udah pakai ini nih terus kalian berhenti krim, oh aku pakai lagi akan tanggal expirednya masih sampai tahun 2022. Jangan seperti itu, karena kalau misalkan kalian udah buka itu secara otomatis itu komposisinya juga kalau udah berapa tahun kemudian itu komposisinya atau kandungannya di situ udah mulai hilang gitu. Dan udah bukan mulai hilang sih, tapi kayak udah mulai rusak. Jadi kalau misalkan kita pakai di kulit kita, yang terjadi malah justru kulit kita bisa menyebabkan iritasi. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Kemudian untuk kandungannya dari retinol essence ini sesuai dengan namanya ya, udah retinol essence. Pastinya kandungan utamanya di sini adalah retinol. Untuk retinol ini pasti udah bukan kandungan yang asing lagi ya. Dan di video aku sering banget menjelaskan fungsi utama dari retinol itu apa. Dan di sini mungkin aku sedikit bahas lagi ya. Untuk retinol ini salah satu fungsi utamanya yaitu untuk memperlambat terjadinya penuaan dini atau mencegah terjadinya penuaan dini ya. Selain itu juga bisa mencerahkan kulit dan juga untuk melembabkan kulit. Itu adalah salah satu fungsi utama dari retinol. Selain retinol, di sini juga ada kandungan Centella asiatica yang juga fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan serta mencegah dari kerusakan kulit. Kemudian ada kandungan niacinamide juga yang bisa menyamarkan noda hitam ataupun noda bekas jerawat ya. Dan untuk kandungan-kandungan lainnya kalian bisa baca sendiri di kemasan bagian luarnya ya. Untuk tekstur dari retinol essence ini sama dengan yang glowing black essence ya. Jadi mereka teksturnya berupa gel, hanya saja mereka beda di warna. Kalau yang glowing black essence kemarin itu warnanya kuning, jatuhnya ke warna kuning. Kalau yang retinol essence ini warnanya dia agak kehijauan seperti ini. Dan yang aku suka essence dari Navagin ini selain teksturnya yang lembut, dia teksturnya juga ringan banget, sehingga kalau kita aplikasikan pada kulit itu terasa lebih nyaman ya. Dan kalian bisa lihat ini tuh kayak sedikit oily sih menurut aku. Kalau kita aplikasikan ke wajah agak sedikit oily, cuman masih kategori nyaman lah nggak ya, karena nggak oily banget. Dan yang pasti essence dari Navagin ini juga mudah banget meresap, jadi pemakaiannya cukup kalian usap ringan aja. Sekarang saatnya aku mau share ke kalian gimana sih pengalaman aku pakai retinol essence dan apa bedanya saat menggunakan yang glowing black essence. Ini berdasarkan pengalaman aku aja teman-teman dan di kulit aku, karena pastinya setiap kulit itu memiliki respon yang berbeda-beda. Nah kalau untuk glowing black essence sama retinol essence, kalau mungkin dari secara tekstur ya, secara tekstur mereka sebenarnya sama dan berupa gel juga yang sedikit oily, tapi masih nyaman di kulit, nggak yang kayak oily banget gitu, enggak. Dan untuk meresapnya juga dua-duanya menurut aku sih cepat, dua-duanya cepat meresap. Jadi kita nggak perlu kayak pemakaian yang harus ditepuk-tepuk kayak gitu, nggak, cukup diusap ringan biasa aja. Untuk essence-nya ini tuh mudah banget meresap pada kulit ya. Kemudian kalau untuk melembabkan, kalau buat teman-teman yang kulitnya kering, aku lebih saranin kalian pakai yang glowing black essence. Kalau yang glowing black essence ini menurut aku kayak di kulit itu dia efeknya langsung bisa melembabkan gitu. Jadi kalau kulit kalian yang kering atau kalian yang pengen melembabkan kulit, aku lebih saranin kalian pakai yang glowing black essence. Meskipun sebenarnya retinol pun juga melembabkan, karena memang secara fungsi utama dua-duanya sama untuk mencerahkan dan juga melembabkan. Tapi kalau untuk melembabkan itu menurut aku yang glowing black essence itu lebih cepat melembabkannya pada kulit ya. Itu kalau untuk melembabkan. Dan kalau untuk mencerahkan kulit, menurut aku itu dua-duanya itu cepet ya, dua-duanya bisa mencerahkan kulit. Tapi yang retinol essence itu menurut aku jauh lebih cepat dari glowing black essence. Jadi ketika aku pakai yang glowing black essence itu memang melembabkan, tapi kalau kayak kelihatan banget cerahnya ya, kelihatan banget ada efek cerahnya itu kayaknya 1 minggu lebih, hampir 2 minggu itu bener-bener yang kelihatan banget. Meskipun sebenarnya setelah 3 atau 4 hari pemakaian itu udah ada sedikit
sedikit perubahan, tapi yang kelihatan cerah banget itu hampir 2 minggu pemakaian itu kalau di kulit aku. Tapi kalau saat aku menggunakan yang retinol essence, entah mengapa ini menurut aku saat hari pertama aku pakai itu kayak di pagi harinya tuh udah kayak kelihatan gitu, udah cerah gitu, dan kelihatan banget itu nggak nyampe 1 minggu itu udah cerahnya udah kayak kelihatan banget sih. Itu kalau di kulit aku ya teman-teman, aku nggak tahu kalau misalkan di kulit kalian, tapi kalau di kulit wajah aku yang retinol essence ini jauh lebih cepat mencerahkannya, karena nggak ada sampai 1 minggu itu dia cerahnya itu atau perubahannya itu kelihatan banget ya. Tapi kalau yang glowing back essence dia bener-bener yang kelihatan secara maksimal itu kayak hampir 2 minggu lebih gitu, hampir sekitar 2 minggu sih, nggak lebih, hampir sekitar 2 minggu itu baru kelihatan. Tapi kalau yang retinol essence itu kurang lebih sekitar 1 minggu itu udah kelihatan hasilnya untuk mencerahkan ya. Tapi kalau untuk melembabkan lebih ke glowing black essence, tapi kalau misalkan yang mencerahkan itu lebih ke retinol essence. Jadi di sini bisa sedikit aku simpulin, kalau kalian yang kulitnya kering atau kebutuhan kulit kalian tuh lebih kayak untuk melembabkan, kalian bisa pakai yang glowing black essence. Tapi kalau kalian pengen kulitnya lebih cepat cerah, kalian bisa pakai yang retinol essence. Meskipun sebenarnya pada umumnya dua essence ini tuh fungsinya sama, yaitu untuk mencerahkan dan juga untuk melembabkan kulit. Dan satu lagi, untuk yang retinol essence ini fungsinya selain untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit, di situ ada fungsi yang bisa untuk mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan juga garis-garis halus pada kulit wajah. Baiklah, itu tadi adalah review dan juga first impression aku setelah menggunakan retinol essence, dan semoga video hari ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian, bisa menjawab kebimbangan kalian mau pakai yang glowing black essence atau retinol essence. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan buat teman-teman semuanya, jika ada kritik, saran, ataupun request untuk aku membuat video tertentu, silahkan aja bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku ya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami, kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.